Ini adalah gapura jalan masuknya ke arah Bundanya Mbah Ageng dulu. Jadi ini jalan utama kalau kita akan menuju Bundanya Mbah Ageng. Jadi bisa Anda perhatikan ataupun diingat-ingat kalau mau menuju ke Bundaran Mbah Ageng, jalan raya, jalan Ahmad Yani. Kalau Anda dari arah timur, Anda bisa lihat ke kanan dari arah timur. Anda bisa lihat ke kanan. Nah, ini ada gapura besar dengan tulisan Jalan Mbah Ageng. Kalau dari arah barat, Anda bisa nengok ke kiri. Nah, di kiri Anda akan ada Jalan Mbah Ageng. Nah, ini jalan menuju ke pundennya Mbah Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu kembali bersama Ngopi Horor. Alhamdulillah lur, seperti janji saya, ini sebelum kita melangkah ke petilasan atau punden yang lain, ini rencananya insya Allah kalau memang diberi kesempatan sama Allah, hujannya sudah reda, nanti setelah ini kita akan coba ekspor ke tempat lainnya. Tapi sebelum kita ekspor ke tempat-tempat lainnya, alangkah baiknya kami bertiga sengaja datang ke punden kami sendiri dulu. Jadi punden ini punden tempat kami. Kalau dari cerita Mbah Buyut dulu, yang dimakamkan di sini namanya Mbah Ageng. Jadi sebelum ada desa ini, makam ini sudah ada. Jadi bedah kerawang atau cikal bakal desa ini adalah beliau yang dimakamkan di belakang ini. Ada juga yang menyebutkan Mbah Ageng itu, ada yang bilang namanya, ada yang bilang Mbah Saryonje. Tentang kebenaran itu kita akan coba sharing-sharing bersama Mbah Nur, Mbah Ginjur, karena memang sejarahnya Mbah Ageng ini nggak ada buku tertulis atau biografi tertulis tercatat di desa ataupun di instansi apapun, nggak ada. Jadi ini cerita turun-temurun dari Mbah Buyut kita. Coba kita sharing-sharing sama Mbah Ginjur, Mbah Nurnya, pendapat Mbah Nur bagaimana, nanti cerita saya bagaimana, yang dari istilahnya gedok tularnya dari Mbah Buyut dulu. Monggo kita, gimana Mas Mbah Ginjur, kalau menurut Mbah Ginjur Mbah Ageng ini gimana ceritanya? Jadi gini, Mas Adam, saya dulu pernah diceritai sama bapak saya mbah saya, terutama ada salah satu sesepuh desa sini yang cerita sama saya. Waktu itu ceritanya begini. Menurut bapak atau mbah saya atau sesepuh di sini, namanya Mbah Ageng itu orang yang pertama. Keras dikit biar namanya Mbah Ageng itu orang pertama yang membuat desa ini, katakan yang babat aras ya gitu. Ya kemudian ada dua versi. Ada yang mengatakan Mbah Ageng itu, ada yang mengatakan perempuan,
ada yang mengatakan laki-laki. Menurut saya pribadi, terserah orang yang memahami. Ya, ya, ya. Kan orang berbeda-beda kalau memahami. Nah, waktu itu sah-sah saja ya. Waktu itu berdoa di sini, kirim doa di sini, apa mimpi apa ketemu sesosok orang perempuan, bisa saja dikatakan gitu, bisa. Ada yang bermimpi ketemu orang laki-laki pakai serban putih, ada yang cerita gitu. Oh, waktu berdoa di sini. Waktu berdoa sini sampai tidur sini, punya hajat lah pokoknya. Istilahnya ritual di sini lah. Oh iya, ya. Doa sini bermimpi jumpa sosok orang wanita yang tua, ada berjumpa sosok laki-laki pakai serban putih-putih, ada. Ceritanya sesepuh di sini loh, ini Cak Satem. Iya, iya. Nah, untuk cerita bapak saya sama mbah saya, kebetulan di sini ada namanya Mbah Sariunci. Mbah Sariunci. Yang namanya Mbah Sariunci itu kebetulan Pak Satem, bapak saya itu orang seni, orang jiwanya jiwa seni. Nah, kebetulan bapak saya itu ikut kesenian jaranan. Nah, kuda lumping itu. Ya, ya, ya. Kebetulan yang memasuki jiwanya bapak saya. Oh, waktu kalah. Waktu main. Waktu main terus kerasukan namanya Mbah Sariunci. Nah, dikatakan namanya Mbah Sariunci itu cerita bapak saya sama mbah saya itu orang yang disukai sama Mbah Ageng. Ceritanya itu penari. Oh iya, iya. Ada yang cerita sebentar Mbak Satem. Kayak dulu ada apa? Kayak ngamen pakai bumbung gongnya. Enggak. Kalau ada hajatan apa di desa ini namanya Mbah Sariunci itu disuruh apa ya namanya? Menari. Nah, menari sama orang Jawa namanya sinden itu. Oh, tanda. Nah, untuk menari dan vokal suara lah. Oh ya, sinden. Nah, sinden itu. Nah, kebetulan bapak saya itu kalau main kuda lumping, kalau ada orang hajatan kan manggil hiburan kuda lumping waktu itu. Nah, bapak saya itu yang merasuki raganya bapak saya namanya Mbah Sariunci. Berarti kan perempuan. Ya, ya, ya. Gitu. Kemudian kenapa yang kemarin malam ceritanya ada sesosok hewan harimau putih. Oh ya. Itu yang termasuk yang menjaga Mbah Ageng. Kodamnya itu berbentuk berbentuk harimau putih begitu Pak Satem. Tapi gini Mbak Gijur, ya ini sekedar informasi, bukan cerita ini. Saya dan Mbak Gijur itu tahu sendiri, sering banyak juga tamu-tamu yang luar daerah sini itu bermalam di sini. Entah apa hajatnya kita nggak tahu, yang penting orang jauh-jauh itu banyak yang datang ke sini, istilahnya ngalah bekal. Jadi rata-rata ini sudah terkenal Mbak Ageng ini sudah terkenal. Pokoknya ada calon sinden atau orang yang kepingin jadi sinden terkenal di Malang ini. Sinden-sinden terkenal itu pasti pernah nyadran di sini, pernah ritual di sini. Nggak saya sebutkan nama sinden-sindennya, itu nggak saya sebutkan. Tapi sinden-sinden ini sinden yang sudah terkenal di Malang Raya ini. Nah, rata-rata pernah sowan ke sini, nyadran ke sini. Nah, terus yang punya hajat lain walaupun nggak kepingin jadi sinden, entah itu hajatnya apa kita juga nggak tahu, karena kita menghormati tamu. Dalam artian menghormati tamu,
yang penting niatnya baik ke sini ya kita ya monggo-monggo saja gitu. Jadi banyak berdatangan tamu-tamu luar daerah saya yang ke sini. Terus ada cerita lagi Mbak Ginjur tentang Mak Tumina. Dulu kan pernah ada cerita gitu ya. Itu ada hubungannya dengan bapak saya. Maksudnya Oh, iya, teman bapak saya. Oh, Mak Tumina itu ya. Itu. Kalau namanya Maktum almarhum lah. Almarhumah. Sudah almarhumah dulu. Namanya Maktum itu orang nggak bisa menari. Ya, kenapa kok bisa menari? Ya, sebabnya waktu ada apa ya namanya? Apa itu kalau di desa punya aja itu? Tayuban. Selain itu loh bersih desa. Bersih desa. Ada bersih desa. Yang suatu saat waktu itu Maktum itu sekilas bisa menari, bisa nyinden, bisa akhirnya kalau ada di desa kita hajat mau bersih desa bersyukuran lah itu memanggil yang pertama Maktum itu. Kalau tidak dipanggil, dianya kesurupan. Ya, sebabnya kesurupan yang dirasuki. Ya, Mbak Sarunti itu tadi. Itu cerita kawan. Berarti bisa dikatakan ditarik kesimpulan bahwa almarhumah Mak Tumina itu juga kesayangan istilahnya, walaupun sudah Bunda ini beliau sudah sumare atau wafat, tapi rohnya itu menyayangi seseorang, orang biasa. Kalau sudah kerasukan, orang itu bisa menari dengan sendirinya, bisa nyinden atau menyanyi langgam tembang-tembang Jawa dengan sendirinya, ya suaranya ya juga enak gitu. Iya, Mbak Ginjur. iya, ya apa seperti sinden-sinden yang sudah terkenal itu. Ini kebetulan dulurku kita didampingi Mas Rama. Kalau ada yang kebetulan ini subscribersnya juga banyak cewek-ceweknya ini Mas Rama tapi masih sekolah masih SMA. Mas Rama ini walaupun seperti ini jangan dikira tauhidnya nggak kuat. Ini guru ngaji di Al-Maun. Di Al-Maun, di panti kita yang kita dirikan bersama-sama. Ini guru ngajinya juga sekarang sudah ke desa-desa lain, ke TPG desa-desa lain. Cuman ini tadi kebetulan Mas Rama lagi senggang habis ngaji, saya ajak bantuin kita. Biasanya memang kameramen kita juga editor kita. Nah kebetulan walaupun gini loh dulurku, walaupun kita tauhid, kita bersyariat, tapi nggak ada salahnya dalam artian kita napak tilas sejarah itu kan nggak ada salahnya, karena tanpa adanya leluhur kita nggak mungkin ada kita. Jadi wujud terima kasih kita kepada leluhur, ya kita bisa datang ke sini mendoakan. Nah kalau mendoakan almarhum atau leluhur yang sudah meninggal, apalagi beliau ini berjasa di desa kita, masa ya salah? Ya nggak mungkin salah, pasti Allah akan menerima doa kita, karena siapa lagi kalau bukan kita, generasi yang masih ada, yang masih hidup, yang mendoakan beliau yang sudah berjasa menjadikan desa ini. Mungkin ada cerita-cerita lagi. Kalau Mbak Ageng ini dulurku, Mbak Ageng atau ada yang bisa nyebut, kadang-kadang orang menyebut Mbak Sarioce itu masih ada hubungannya dengan Punden Desa Sendang. Desa Sendang itu ada Punden, nanti insya Allah kita akan sowan ke sana, eksplor ke sana. Namanya Mbak siapa yang di Mbak Sabar, Mbak. yang di Sendang itu
Desa Sendang itu ada pundennya Mbah Sabar. Nah kebetulan masih ada mungkin kekerabatan ataupun saudara sama Mbah Ageng ini. Suatu saat saya bersama Mbak Gijur bersama Mas Rama, nanti suatu saat kita akan menyempatkan ekspor ke sana, soal ke sana juga mendoakan beliau juga. Jadi kira-kira ada cerita apa lagi tentang Mbah Ageng di sini itu Mas Mbah Gijur? Ya, begini Pak Adam. Dulu kalau di desa kita ini tidak mengadakan Bersih desa. Ya, yang dikatakan Pak Satem tadi, kodam namanya Macan Putih. ya, Macan Putih itu tadi berkeliling kampung. Jadi menampakkan diri berkali-kali gitu ya? Iya Pak, menampakkan diri itu cuma istilahnya mengingatkan, Iya, mengingatkan kita untuk menghormati. Biasanya setahun sekali menghormati, bersyukur ya, pada yang kuasa, sebab Mbah Ageng kita pergi desa mengucapkan syukur, kirim-kirim doa. Kalau suatu tahun enggak, ya yang mengikatkan itu tadi. Oh seperti ya Mbak Gijur, seperti nagih, kayak mengingatkan gitu. Mengingatkan aja supaya tidak lupa untuk bersyukur setahun sekali. Betul. Jadi apa salahnya sih kalau setahun sekali hasil panen kita melimpah, pertanian kita melimpah, untuk bersyukur saja kita lupa kan ya? Ya betul, kalau diingatkan seperti itu ya nggak salah yang mengingatkan. Jadi cara kita bersyukur itu sebenarnya gini, dulurku, kita bersih desa itu nanti kita selamatan bersama-sama, habis didoain kita makanan itu kita makan bareng-bareng, siapa saja yang datang, walaupun di luar desa kita yang datang, ada pengunjung datang ya makan bersama-sama. Itu namanya selamatan, atau ada orang bilang bacaan, seperti itu ritual bersih desanya. Terus ada kira-kira apa, tumpeng juga dulurku di sini kalau pas lagi bersih desa. Terus ada apa lagi Mbak Gijur, wayangan apa? Oh itu pasti Pak Satam. Selain siangnya itu ritual bersih desa, malamnya pasti ada hiburan wayang kulit. Iya. Itu sudah tradisi desa sini Pak Satam. Makanya diadakan bersih desa supaya desa ini aman, panenan kita bisa melimpah ruah, kata Pak Satem tadi kan gitu, bisa sejahtera penduduknya. Jadi gini dulurku, kita napatilah sejarah, mengulas sejarah, walaupun mungkin kelihatannya sepele ya, hanya punden, hanya makam, cuman jasanya punden atau beliau yang dimakamkan ini luar biasa, besar sekali. Jadi tidak mengurangi rasa kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya datang ke sini napak tilas biar sejarah itu tidak hilang, biar tradisi terus diuri-uri. Jadi memayu hayuning bawono biar nggak hilang. Jadi kita datang ke sini ya berdoa secara keyakinan kita, mendoakan secara syariat. Kalau kita semua kebetulan muslim ya secara muslim. Mungkin kalau ada tamu yang lainnya ya terserah, itu keyakinan masing-masing. Jadi jangan anggap kita tidak bertauhid, kita tetap percaya kepada Allah dan bersyukur kita kepada Allah. Tetap kita mendoakan leluhur. Jadi jas merah dulurku, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Mungkin cukup Mbak Nur, apa ada lagi? Monggo ditambahkan. Yang terakhir gini. Ini monggo. Semua itu loh yang kita ceritakan itu bukannya Mbak ini bisa berwujud, enggak. Itu yang benar Mbak. Itu
ilmunya. Nah, betul betul. mewujudkan macan putih, mewujudkan kelapa, mewujudkan hewan lain itu karena karomah ilmunya. Dan Betul, itu Pak iya. Tatang yang kita pegang, bukan karena orangnya bisa, kita enggak, karena karomah ilmu. Betul. Ya, saya cuma bisa katakan itu. Jangan sampai salah menafsirkan bisa anu, itu karena ilmunya beliau. Ya, Gitu Pak. ya. Jadi ilmu sendiri datangnya atau pemberian Allah juga kan seperti itu. Jadi ya itu tadi dulurku, betul yang dikatakan Mbah Nur tadi seperti itu. Jadi karena karomahnya, karena beliau juga orang istilahnya ya dekat sama Allah. Kalau nggak dekat sama Allah nggak mungkin dia berbuat baik seperti beliau itu. Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan bertiga. Ada kurang lebihnya, ada salah-salah kata yang tidak berkenan, kami bertiga mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.